sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita kaji kali ini adalah Pilpres 2024, upaya Jokowi berkuasa 3 periode. Saudara, pada akhir tahun 2021 sampai awal 2022, media massa dan media sosial banyak memuat informasi tentang keinginan Jokowi sebagai presiden untuk 3 periode atau perpanjangan jabatan presiden 2-3 tahun. Alasan yang dikemukakan ialah adanya COVID-19 yang membuat banyak program presiden tidak tercapai. Jadi, logikanya perlu perpanjangan waktu. Keinginan tersebut disuarakan oleh para menterinya Jokowi, seperti Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Juga oleh para koleganya di DPR MPR, seperti Muhaimin Iskandar dan Basarah. Tetapi keinginan itu segera mendapat perlawanan dari para ahli hukum tata negara seperti Yusril Iza Mahendra, Refli Harun, Denny Indrayana, Mahfud MD. Juga perlawanan dari para ekonom seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, dan lain-lain. Terakhir, sinyal kuat penolakan itu ditegaskan oleh PDIP dan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Menurut PDIP dan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri bahwa perpanjangan jabatan 3 periode untuk presiden atau perpanjangan masa jabatan 2 atau 3 tahun untuk jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi. Juga Megawati mencegah bahwa seseorang berkuasa terlalu lama dari yang dibolehkan undang-undang akan kembali menciptakan otoritarianisme. Bagi Jokowi, berkuasa itu ternyata enak, banyak privilege, banyak kemudahan istimewa, dan dipuja-puji. Maka dengan berbagai cara, Jokowi merancang agar dia bisa berkuasa lebih lama dari yang seharusnya, dengan menggunakan segala kekuasaan yang dimilikinya dan prinsip bagi-bagi kekuasaan agar semua berada di bawah kendalinya. Jokowi cawe-cawe untuk mengatur koalisi partai-partai dan membidik orang-orang tertentu jadi capres agar kelak bisa diatur dan melanjutkan program-program. Jokowi mulai melakukan pendekatan kepada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto sebagai capres, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Khofifah, Airlangga, Mahfud MD, Muhaimin didekati untuk jadi cawapres. Ini adalah orang-orang partai yang menurut Jokowi dapat dikendalikan dan tetap melanjutkan program-programnya kelak. Namun dinamika politik berkembang. Skenario Jokowi tidak berjalan mulus. Koalisi-koalisi yang sudah terbentuk buyar. Koalisi Indonesia Bangkit, Koalisi Indonesia Bersatu pecah mencari jalannya sendiri-sendiri. Muhaimin dari PKB bergabung dengan Nasdem dan PKS. Mardiono dari P3 bergabung dengan PDIP. Dengan terpaksa, Jokowi membentuk Koalisi Indonesia Maju, yaitu gabungan Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan kemudian menyusul Demokrat. Koalisi Nasdem, PKS, dan PKB yang mengusung pasangan Anies Muhaimin atau Amin. Koalisi PDIP dan P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud
atau gamma. Kedua skenario itu tidak sesuai dengan keinginan Jokowi. Koalisi Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat memang sudah bersepakat untuk menetapkan Prabowo sebagai capres, tetapi kesulitan menetapkan cawapres. Sebab di sana ada Airlangga, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada AHY, ada Yusril yang juga sangat ngebet untuk menjadi cawapres Prabowo. Jokowi melihat bila salah satu dari mereka ini dipilih untuk menjadi cawapres, maka koalisi Indonesia Maju bisa pecah. Untuk meredam perpecahan tersebut, Jokowi dengan keinginan lamanya untuk melanjutkan kekuasaan, maka Jokowi menghadirkan Gibran anaknya menjadi cawapres untuk Prabowo dengan cara mengintervensi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum. Singkatnya, jadilah paslon Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Gibran atau Pragi. Langkah-langkah Jokowi untuk berkuasa 3 periode memang tidak mungkin secara konstitusional, tapi Jokowi yakin dan percaya diri bahwa secara realitas politik dia dapat melakukan perpanjangan kekuasaan melalui jembatan Prabowo Gibran. Keyakinan Jokowi bahwa Prabowo akan berhutang budi padanya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil atas persetujuan Jokowi. Sedangkan Gibran anaknya dapat dijadikan pion untuk memata-matai Prabowo, sekaligus memperoleh tugas-tugas strategis untuk kekuatan politiknya ke depan. Prabowo Gibran adalah jembatan Jokowi untuk tetap berkuasa 3 periode dalam realitas politik atau bahkan lebih. Maka untuk mewujudkan itu, segala kekuasaan yang dimilikinya digunakan walaupun bertentangan dengan undang-undang untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Bagi Jokowi, kemenangan Prabowo Gibran adalah harga mati, sebab hanya Prabowo Gibran menurut Jokowi bisa mewujudkan mimpinya berkuasa 3 periode atau bahkan lebih. Sedangkan Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud bila menang dan terpilih hanya akan membawa Jokowi ke penjara atas semua penyalahgunaan kekuasaan yang dijalankannya bersama kroni-kroni. Saudara sekalian, narasi di atas adalah pendapat saya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tolong ketik di kolom komentar ya. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Giting Channel agar Anda tetap dapat ikut membesarkan channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat membuat dan menyampaikan video-video kepada Anda. Terima kasih.